Selamat pagi fams, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1-3. Mazmur pasal 37 ayat 1-3 di atas judul perikop kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, fams, kita akan mencoba membahas hal ini dalam beberapa bagian. Ya. Yang pertama, firman Tuhan memerintahkan kita untuk jangan marah dan jangan iri hati. Ya, jangan marah dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat curang. Ya, di dalam kehidupan ini kita tidak bertemu dengan orang yang baik-baik saja atau orang yang semuanya takut akan Tuhan. Enggak. Kita bertemu dengan banyak orang dengan sifat-sifat yang berbeda. Bahkan orang-orang yang berusaha juga untuk menjatuhkan kita itu ada. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ, fams? Kita berdoa bagi mereka. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Ya, walaupun kita tidak menganggapnya sebagai musuh, kita tetap mengasihi orang-orang yang bahkan berbuat jahat kepada kita dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka bukan berarti dalam doa kita bilang sama Tuhan supaya menghukum mereka ya, tetapi kita mengharapkan pertobatan dari mereka. Itu yang menjadi doa kita supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah dan mengubah jalan hidupnya yang salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, kenapa kita nggak usahlah marah atau nggak usahlah kita iri hati. Kenapa? Karena mereka, ya artinya orang jahat dan orang yang berbuat curang ini, mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dalam versi New English Translation atau NET dikatakan, for they will quickly dry up like grass and wither away like plants. Ya. Dry up ini artinya mengering dia dengan sangat cepat. Dry up dimulai dari uh, akarnya mulai mengering gitu ya. Jadi kalau kita lihat kayak misalnya rumput-rumput yang ada di belakang rumah kita itu tidak mengering dengan cepat kan, tidak mengering dengan cepat karena sering kondisinya lembab ya, di Indonesia ini lembab kondisinya. Tetapi kondisinya tidak sama dengan tempat di mana Daud ini berada ya. Tempat di mana Daud ini berada ada seperti padang rumput gitu ya, panas gitu. Sehingga daun-daun itu, terutama rumput-rumput, itu cepat sekali mengering. Karena apa? Kekurangan air dan kelembapan yang ada dalam tanah. Apa artinya ini, fams? Orang-orang yang berbuat jahat dan berlaku curang, mereka mungkin menikmati dalam tempo waktu yang sementara ya, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Kenapa kita bilang tidak berlangsung lama? Banyak kok orang-orang jahat yang sampai dia menikmatinya sampai masa-masa tuanya, banyak kok begitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan kekal yang akan kita nikmati ke depan di masa yang akan datang, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, ya, itu sangat singkat kehidupan di dunia ini. Ya, sangat-sangat singkat. Bayangkanlah mungkin umur kita paling lambat lah mungkin 100 tahun, itu udah hebat kali ya. Tetapi kita akan hidup di dunia yang akan datang itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Makanya dikatakan
walaupun mereka menikmati sampai masa tua mereka, tapi itu tetap dihitung sangat singkat gitu, sangat singkat. Kita bisa melihat bahwa kenikmatan yang sementara itu tidak dinikmati oleh anak cucunya. Ya, itu satu hal yang pasti yang telah Tuhan berikan. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk berbuat jahat dan berbuat curang, anak cucunya tidak akan bertahan lama di bumi ini. Ya, tidak akan bertahan lama di bumi ini. Karena itu, Tuhan mengatakan, jangan kamu iri hati dan jangan kamu marah kepada orang-orang yang berbuat demikian. Ya, dikatakan lagi, mereka layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dalam bahasa Inggrisnya tadi, wither away. Wither away itu dikatakan artinya menjadi kering dan kusam. Menjadi kering dan kusam. Atau bisa juga dikatakan menjadi lemah dan tidak sehat. Kita melihat bahwa tumbuh-tumbuhan yang punya sumber air yang cukup, dia itu warnanya itu cerah ya, warnanya cerah, warnanya bagus. Tetapi tumbuh-tumbuhan yang sudah tidak sehat, kita bisa lihat ada tumbuhan di samping rumah kita itu di belakang. Yang kalau sudah tidak sehat dia jadi kusam ya. Jadi kusam, jadi layu dia, terus warnanya juga pucat begitu ya. Nah, itulah juga nanti kehidupan orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat curang ini. Mereka menjadi tidak enak dipandang. Mereka menjadi layu, mereka menjadi kusam. Artinya apa, Fems? Meskipun mereka kita lihat sehat-sehat saja, kita lihat baik-baik saja hidupnya, tetapi akar artinya di dalam hati mereka, di dalam diri mereka ada terjadi eh, kelayuan ya, kelayuan ini. Mereka tidak berakar, mereka tidak punya rasa cukup, mereka tidak punya, mereka diliputi oleh kesendirian, dan mereka juga tidak punya sumber kehidupan di dalam hati mereka. Makanya nanti mereka sering sekali merasa khawatir, mereka sering sekali merasa kecewa, cepat sekali mendendam sama orang. Ya, karena itu tidak perlu kita iri hati kepada mereka, karena Tuhan pun sudah menghukum mereka bahkan sebelum mereka tahu mereka sudah dihukum. Ya, ayat ketiga, kita lanjutkan ke ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Fams, ayat 3a ini mencakup semua yang harus kita lakukan kalau mau selamat. Ya, apa itu? Pertama, percayalah kepada Tuhan. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Nah, ini yang ayat pertama dan ayat kedua tadi fokus kepada jangan lakukan, jangan lakukan. Nah, sekarang kita memfokuskan kita kepada ayat yang ketiga, ayat yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan, ya. Percayalah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita mengalami masa-masa yang sukar, ya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu setia, ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, kita yakin bahwa hidup kita menjadi hidup yang fulfilled ya. Fulfilled itu uh, hidup yang penuh gitu. Hidup yang penuh, hidup yang punya tujuan, hidup yang punya semangat dalam melakukan apapun. Ya, percayalah kepada Tuhan. Kita uh, apa namanya ya? Dari dalam inti hati kita, kita punya semangat baru untuk melakukan yang baik. Ya, kita punya semangat untuk berkarya. Kita punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Kita punya semangat untuk membuat apa yang di depan kita, di sekitar kita menjadi lebih baik. Itulah semangat yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dikatakan tidak hanya berhenti, dipercayalah kepada Tuhan, tetapi lakukanlah yang baik. Fans dalam zaman ini, orang-orang cenderung berfokus bukan untuk melakukan apa yang baik, tetapi untuk merasa
melakukan apa yang dirasanya akan membuat dia menjadi lebih baik. Ya, itu sangat berbeda. Ya, melakukan yang baik dengan melakukan apa yang membuatnya merasa lebih baik. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya simpelnya begini, doing good instead of feeling good. Ya, doing good instead of feeling good. Artinya apa? Lakukanlah yang baik meskipun itu membuatmu merasa tidak lebih baik. Contohnya apa? Kita bangun tidur, merenungkan firman Tuhan. Itu adalah hal yang baik. Lakukanlah yang baik. Dibandingkan kita tidur dengan nyenyak, beristirahat. Itu apa? Itu menyenangkan hati kita, ya kan? Itu merasa membuat kita lebih enak gitu ya. Badan kita lebih enak kita rasa. Ketika kita tidur, enak, bermalas-malasan, enak rasanya ya. Feeling good ya. Tetapi apakah itu doing good? Tidak. Nah, misalnya lagi apa? Kita feeling good ya kan, seperti yang sudah disampaikan Kak Sa di renungan kita sebelumnya. Kita oh, apa itu namanya ya? Self award ya. Melakukan apa tuh namanya ya? Menghargai diri kita sendiri, membeli barang-barang yang kita sukai ya kan. Liburan yang membuat kita senang gitu. Apa itu feeling good? Feeling good, aku merasa sangat baik gitu ya. Aku merasa jadi lebih baik. Moodku lebih baik gitu. Tapi apakah itu doing good? Belum tentu. Ya, apakah kita sudah melakukan yang baik itu? Belum tentu. Makanya kita harus benar-benar memfilter. Ada satu yang gampangnya begini, Fems. Ketika kita merasa baik, kemungkinan besar kita belum melakukan yang baik. Ya, ketika kita merasa baik, merasa nyaman, kemungkinan besar kita belum melakukan yang baik. Ya, kenapa? Karena ketika kita melakukan yang baik, itu membutuhkan pengorbanan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, eh, siapa yang tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, ya kan, ia tidak layak untuk aku. Memikul salib, menyangkal diri, itu tidak menyebabkan kita merasa baik-baik saja. Menyangkal diri itu butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh air mata, butuh pengendalian diri. Ya. Memikul salib itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pengendalian diri. Dan itu butuh kedewasaan rohani ya. Butuh kedisiplinan secara rohani. Itu bukan membuat kita merasa jadi baik, enak, ini enak, enggak ya. Tetapi kita melakukan yang baik. Iya, kita melakukan yang baik. Kita berbuah, buah kita dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita melalui kesaksian hidup kita yang nyata ya. Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan bagaimana agar supaya kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor? Kita melakukan yang baik. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita mengembangkan diri kita. Kita mencari sumber-sumber yang dapat membuat kita menjadi lebih baik. Ya, bukan justru berada di zona nyaman. Nah, itulah firman Tuhan. Eh, Mohon maaf karena firman Tuhan ini lumayan panjang. Kita boleh mendengarnya nanti di waktu-waktu senggang kita, sehingga kita bisa eh, lebih fokus dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.